Terapi angin ini bukan hanya untuk orang yang stroke, bukan hanya untuk orang yang lagi nggak sadarkan diri, bukan hanya untuk orang yang masuk angin saja atau mungkin orang yang sering sakit-sakitan. Terapi angin itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa. So, saya tanya dulu di sini, teman-teman ada nggak di sini yang punya punya masalah gampang sekali masuk angin, gampang mabok perjalanan, gampang kelayangan, gampang sakit-sakitan, atau mungkin teman-teman yang gampang ngedrop, gampang cemas, gampang khawatir, gampang ketakutan, gampang berdebar-debar hatinya. Ada? Yuk praktekin yuk. Praktekin ya. Praktekin. Teman-teman yang mau direkam silakan direkam. Ini bisa untuk semua penyakit. Apalagi teman-teman yang punya masalah, maaf nih, tiba-tiba dihadapkan orang kesurupan aja. Itu bisa dipraktekkan terapi ini. Ya. Mau dipraktekin? Mau? Mau direkam? Silakan direkam. Teman-teman praktek bersama-sama ya. Kita praktekkan bersama-sama ya. Kita praktekkan bersama-sama. Yuk, teman-teman pegang dulu pundaknya seperti ini. Ya. Pundaknya dipegang seperti ini. Jari mana yang tusuk? Semua jari. 10-10-nya. Ya, pegang pundaknya seperti ini teman-teman. Yuk, pundaknya dipegang seperti ini. Udah? Yang kanan dulu boleh, yang kiri dulu boleh, bebas. Pegang pundaknya seperti ini. Udah? Stop komentarnya, ikuti dan praktekkan bersama-sama. Yang gampang sakit-sakitan, dikit-dikit sakit, rutin lakukan terapi ini. Lihat perubahan pada diri Anda. Ya, dah? Ikuti ya. Sekarang pejamkan matanya. Teman-teman relax. Badan tegak lurus. Luruskan pinggang dan punggung, luruskan semuanya. Relax. Rasakan hangat dari pinggang naik ke punggung. Sekarang, tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekali lagi, tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan perlahan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekarang ikuti doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bismillah. 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 A'udzubillahi wa qudratihi min syari ma'ajidu wa uhadiru. Ya Allah, hamba mohon ampunanmu, hamba mohon pertolonganmu, hamba mohon kesembuhanmu. Mudahkanlah hamba untuk mengeluarkan segala kotoran, segala penyakit, segala gangguan dalam diri hamba. Bismillahi tawakkaltu, Allahu Akbar. Teman-teman tarik nafas dari hidung, tarik 1 kali yang panjang. Tahan nafasnya, baca Al-Fatihah 1 kali dalam hati, mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya perlahan lewat mulut. Lalu buka matanya pelan-pelan. Sekarang, pencet pundaknya, tarik. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pencet yang kenceng, tarik. Ini pencet yang kenceng, tarik. Pencet lagi yang kenceng, tarik. Begitupun pundak satunya lagi, pencet, tarik. Pencet lagi, tarik. Pencet lagi, tarik. Yuk, yang sering kelayangan, migrain, vertigo, yuk ikuti juga. Ini rambut, ini kulit. Antara rambut dan kulit dulu. Pencet, tarik. Turun lagi sedikit ke bawah, pencet, tarik. Ke bawah lagi, pencet dan tarik. Dah. Sekarang ikuti lagi, lipat daun telinganya. Jangan kaget kalau sakit, jangan kaget kalau gatel. Lipat daun telinganya. Udah? Sekarang cubit-cubit punggung tangannya. Cubit yang banyak. Cubit yang banyak. Agak tebel ya. Mencetnya agak tebel. Cubit. Pokoknya area punggung tangan usahakan semuanya kecubit. Celah-celah jari di sini pencet, tarik. Pencet, tarik. Pencet, tarik. Pencet, tarik. Dah, sekarang pergelangan tangan dicubit-cubit. Agak tebel, naik sedikit ke lengan. Jangan kaget kalau mual. Oke? Agak tebel lagi, naik ke atas. Jangan kaget kalau langsung merinding. Oke, sekarang punggung tangan satu lagi. Punggung tangan satu lagi. Ya, tadi udah dikasih tahu jangan kaget kalau sakit. Ya,
Ini, tarik, 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 tarik. Ya, sekarang pergelangan tangannya. Pergelangan tangan agak tebal lagi, naik ke lengan. Jangan kaget kalau sendawa. Ya, lebih tebal lagi, merinding. Sekarang yang terakhir, pintu keempat, namanya pergelangan kaki atau punggung kaki. Mohon maaf ya teman-teman, saya angkat kaki saya. Teman-teman prakteknya nggak usah diangkat. Mohon maaf kalau nggak sopan, mohon maaf. Ini pergelangan kaki, di sini cubit tarik. Oke, cubit tarik. Bagian dalam juga, press. Bagian luar, lalu punggung kaki. Ya, sekarang kaki satu lagi. Yuk, pergelangan kakinya dulu. Cubit-cubit. Bagian dalam. Bagian luar. Lalu punggung kaki. Udah? Sekarang, dalam hitungan 1, 2, 3. Jawab jujur teman-teman. Siapa di sini yang langsung sendawa? Keluar keringat hangat. Badan langsung segar. Ngantuk langsung hilang. Mata langsung terang. Angin minggat. Muncul semangat. Sok, siapa? Ada di sini yang langsung sendawa? Badan langsung segar. Keluar keringat hangat. Angin langsung minggat, mata langsung terang, muncul semangat. Sok, siapa? Terbukti nggak? Sembuh mudah, murah, dan gratis. Sok, bagi teman-teman yang sering masuk angin. Mudah mabuk perjalanan, gampang kelayangan, gampang sakit-sakitan. Atau mungkin orang-orang yang sedang nggak sadarkan diri. Mungkin karena jatuh di kamar mandi, mungkin karena stroke, mungkin karena kesurupan, dan lain sebagainya. Praktekkan terapi ini. Sok, luar biasa manfaatnya. Luar biasa. Enak? Ada yang langsung kentut? Ya, bagi teman-teman yang keluar keringat hangat, badan segar, langsung sendawa, ngantuk hilang, muncul semangat, selamat, tubuhnya normal. Sekarang saya tanya, pegang telapak tangan, ada nggak setelah diterapi dingin? Yuk, pegang daun telinga, ada nggak yang setelah diterapi dingin? Pegang tengkuk leher, ada nggak setelah diterapi dingin? Pegang pergelangan kaki, ada nggak yang setelah diterapi dingin? Yang merinding ada nggak? Yang mual ada nggak? Yang justru malah nguap, malah ngantuk ada nggak? Yang justru malah pusing kepalanya ada nggak? Yang justru malah mules pengen buang air besar ada nggak? Jika teman-teman ada yang mengalami hal itu, yuk ikuti petunjuk Nabi. Bukan petunjuk saya, ikuti petunjuk Nabi. Kenapa? Karena ketika mengalami hal itu disebabkan karena adanya air liur setan di dalam tubuh kita. Cara untuk mengeluarkannya bagaimana? Diajarkan oleh Rasulullah dalam kitab Tibun Nabawi. Batukin sampai muntah, teman-teman akan muntah. Yang muntah bukan makanan, hanya lendir saja. So, teman-teman yang merasa mual, merinding, kemudian gak enak di perut, langsung pusing, langsung ngantuk, teman-teman sengajakan batuk, gak akan keluar makanan, yang keluar hanya lendir-lendir saja. Diajarkan oleh Rasulullah dalam kitab Tibun Nabawi. Muntah sebagai obat. Itu disebabkan karena apa? Adanya air liur setan. Jangan diketawain. Sabda Nabi jangan diketawain. Dari mana datangnya air liur setan? Apa ciri-ciri orang terkena banyak air liur setan? Ciri-cirinya yang pertama punya kebiasaan habis wudhu kentut. Habis wudhu pipis mulu. Sok, siapa di sini yang habis wudhu dikit-dikit kentut? Habis wudhu dikit-dikit pengen pipis. Dikit-dikit ragu ini pipis apa enggak gitu. Ada di sini yang suka kebiasaan kayak gitu? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Itu ciri-cirinya ya. Pokoknya kalau habis wudhu, bawanya ini kentut apa bukan gitu. Ini pipis apa bukan. Nanti wudhu lagi, pipis lagi. Wudhu lagi, kentut lagi. Wudhu lagi, pipis lagi. Itu ciri-cirinya. Ada. Nah, itu ciri-cirinya. Yang kedua, sholat baru takbir nguap. Baru takbir Allahu Akbar. Nguap. Ngantuk. Bersin. Batuk. Itu ciri-ciri yang kedua. Sholat baru 1 rakaat, lupa dengan rakaatnya. Itu ciri-cirinya. Kemudian, setan diciptakan dari api. Namanya api takut dengan air, takut angin, takut dingin. Punya penyakit di mana sakitnya takut sama kipas angin, ada di sini. Ada yang punya penyakit. Penyakitnya itu apa? Takut sama kipas angin. Lihat kipas angin nyala, takut masuk angin. Itu ciri-cirinya. Ada? Yang kedua, namanya api takut dengan dingin. Keluar rumah takut, naik kendaraan takut, takut masuk angin. Kemana-mana pakai jaket, pakai kaos kaki, bertemankan fresh care, minyak angin, inhaler. Ada yang kayak gitu? Ada. Yang ketiga, namanya api, takut dengan air. Sehingga apa? Jarang mandi, malas mandi, takut mandi. Sekalinya mandi harus air hangat. Itu ciri-cirinya.
Itu ciri-cirinya. Ya, itu ciri-cirinya teman-teman. Nah, dari mana datangnya? Rasulullah bersabda, makan dan minumlah dengan tangan kanan, jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Karena makan dan minum dengan tangan kiri, makan minum apa? Sob, ada yang tahu jawabannya? Makan dan minumlah dengan tangan kanan, jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Karena makan minum dengan tangan kiri, makan minum apa? Ada yang tahu hadis ini? Makan minum apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Makan minum apa? Setan. Tuh. Makanya Pak, orang kok sampai mandi air dingin takut masuk angin, itu bukti air liur setannya banyak. Makanya melakukan terapi angin ini, mual, keringat dingin, itu ciri-cirinya teman-teman. Itu ciri-cirinya. Yang kedua, makan minuman terbuka di malam hari, dimakan di esok hari. Misal kita habis makan beli martabak, martabaknya nggak habis, digeletakin di ruangan, nggak ditutup. Besoknya dimakan, diangetin, itu nggak boleh. Jadi kalau ada makanan sisa yang nggak habis, mubazir kalau apa biar nggak mubazir, besok mau dimakan lagi simpan dengan baik. Jangan dibiarkan terbuka. Karena boleh jadi ada virus, ada bakteri, ada binatang, ada makhluk malam, makanya nggak boleh dibuka. Tutup aja. Meskipun pakai tudung saji nggak apa-apa. Atau mungkin ada makanan-makanan tertentu harus dimasukin ke kulkas, nggak apa-apa. Yang penting simpan dengan baik, jangan dibiarkan terbuka. Termasuk air minum di dalam kamar. Teman-teman yang suka bawa air minum ke dalam kamar, yuk pastikan air itu gelasnya ditutup. Jangan dibiarkan terbuka, karena itu berbahaya untuk kesehatanmu. Oke? Yang ketiga, makanan minuman yang buruk namanya jangan dimakan. Contoh, bakso setan, mie setan, seblak setan, pentol setan, apalagi nasi goreng gila, es pocong, bakso gendeng, bakso gemblung, dan lain sebagainya. Itu nggak boleh dimakan. Itu syariat agama. Yang mau membantah silakan. Itu syariat agama kita. Dilarang memakan makanan yang memiliki nama-nama buruk. Lantas apa hukum penjualnya? Tidak akan mendapatkan keberkahan dari jualannya. Tidak akan mendapatkan. Maka jika Anda pelaku usaha, memiliki usaha dengan nama-nama yang buruk, segera ganti. Supaya mendapatkan keberkahan dari usaha tersebut. Oke? Ganti namanya. Jangan sampai nasi goreng gila. Jangan. Nasi goreng sehat ngapain sih? Nasi goreng enak kan lebih jadi doa. Nasi goreng gila. Bakso setan. Pentol setan. Seblak setan. Gak boleh dalam syariat agama kita. Gak boleh. Oke? Nah, seperti itu ya.